Nggak di video ke? Bukan ini. Nggak di video ke? Baca bukan? Bukan ngelit. Baik, Sam. Rasanya jelek. Jimato kau. Karena aku takut dengan kau. Baca. Ini Pak, surat pernyataan kan gini bacanya. Baca. Surat. Baca tak kau baca? Saya bertanda tangan. Pertama SD tak kau? Nama. Dengan ini menyatakan bahwa saya satu Surat anggota. Surat pernyataan, judulnya dulu. Berdiri baik itu. Dan enggak usah. Daripada kau ditegakin wong kau. Mantap pula. Lawan pula. Gebuk itulah kayaknya. Gara-gara postingan tersebut memunculkan reaksi dari sekelompok orang yang hendak melakukan percobaan persekusi. Surat pernyataan saya yang bertantangan di bawah ini, Pandu Saputra 37 tahun, wira swasta di Lebak Murni nomor 114-02-09 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako. Dengan ini menyatakan bahwa satu, saya bukan anggota PWI Persatuan Wali Songo Indonesia. Dua, saya tidak mengikuti kegiatan PWI. Tiga, saya akan mengurangi kegiatan di rumah, bahkan kegiatan tersebut bila mengganggu masyarakat. Empat, saya tidak akan memposting bertentangan dengan agama, merasakan umat baik di medsos atau maupun elektronik. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian hari saya tetap melakukan, saya siap diproseskan. Saya Pandu Saputra, apabila ada postingan yang mengganggu masyarakat, kenyamanan, saya mohon maaf. Dan saya mengakui saya bersalah memposting tersebut. Dan saya tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka lantas kemudian Ustadz Pandu Saputra mendatangi polsek setempat untuk berkonsultasi. Nah, di saat yang sama ia dijemput ke rumah Pak RT, kemudian terjadi mediasi. Hanya sangat disayangkan, tampak di video yang beredar dalam tanda kutip ada dugaan intimidasi yang mengarah kepada persekusi terhadap Ustadz Pandu Saputra. Gara-gara postingan Ustadz Pandu Saputra mengenakan baju Laskar Sabilillah dan yang dengan girohnya ingin bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah. Nah, sampai di sini publik Indonesia harus tahu. Itulah mengapa sebabnya mesti ada organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Inilah yang melatar belakanginya. Ketika kemudian ada diskursus terkait dengan sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, lantas kemudian diteliti dan ternyata ada studi ilmiah yang mampu membuktikan kalau mereka ini bukan anak cucu Nabi. Maka lantas kemudian ada kekhawatiran ketika orang bergerak sendiri mengalami persekusi dari sekelompok orang yang diduga mungkin muhibbin atau bekas FPI misalnya, atau dari kelompok klan Ba'alwi sendiri. Saya coba ingin perlihatkan kepada Anda semua dari surat yang ditandatangani dari saksi. Di sini ada saksi-saksi atas nama Henry, kemudian Irman Jaya, kemudian Faris Abdullah, kemudian di sini ada Ali Zainal Abidin Sahab. Patut diduga ini seorang Habib. Kemudian surat ini ditandatangani oleh Pandu sendiri, Palembang, tanggal 28 Juli 2025 dan diketahui oleh Ketua RT 22 atau Ketua RT setempat. Nah, ini ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Itulah mengapa kemudian mesti ada Laskar Sabilillah. PWI Laskar Sabilillah didirikan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk jago-jagoan. Karena kami sadar betul ketika ada kiai, ustadz bergerak secara individual, dia sangat potensial akan mengalami persekusi. Bahkan memungkinkan untuk mengalami penganiayaan. Maka dengan adanya PWI Laskar Sabilillah setidak-tidaknya bisa membackup. Saya pernah ditanya oleh aparat negara, Pak Ustadz, ngapa mesti ada PWI dan mesti ada Laskar Sabilillah? Karena kelompok sebelah itu katanya garang-garang, mereka itu ganas-ganas, mereka juga sumbu pendek, mudah marah-marah, khawatir terjadi benturan. Nah, justru itu, dan kata saya, mengapa mesti adanya Laskar Sabilillah? Ini sebagai upaya antisipatif.
Kalau kita punya pasukan, kalau kita punya organisasi yang membackup, maka pihak sebelah yang katanya sumbu pendek, yang katanya garang ganas-ganas itu tidak akan berani persekusi. Cobalah Anda lihat bagaimana kelompok Bahar, kelompok Rijik itu kan, sok jago, nantang-nantang, pegang celurit, ngajak perang, nenteng parang, nenteng mandau dan lain sebagainya. Nah, ketika itu kemudian dibiarkan dengan arogansinya, maka akan terjadi benturan, akan terjadi persekusi nantinya. Nah, tujuan adanya organisasi ini dan Laskar Sabrilah ini sebetulnya sebagai alat pertahanan diri saja. Setidak-tidaknya orang berhitung kalau ingin mempersekusi, kan begitu. Karena kalau apa-apa mesti menunggu penegak hukum kan profesional, nggak pro sana, nggak pro sini. Yang namanya penegak hukum itu harus netral. Dan setiap penegak hukum akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Artinya memang ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu, mesti buat laporan terlebih dahulu. Dan berbagai macam serangkaian menurut mekanisme hukum yang ada. Artinya memang dengan adanya pasukan Laskar Sabrilah setidak-tidaknya ini bisa menjadi langkah emergensi sebagai upaya membela kehormatan kiai, membela kehormatan ustadz, membela kehormatan para ulama kita yang mungkin suatu hari nanti akan mengalami upaya persekusi, penganiayaan, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, itulah mengapa adanya PWI dan Laskar Sabrilah. Yang pertama, Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia itu didirikan dalam rangka satu, menjaga marwah bangsa Indonesia, menjaga sejarah Wali Songo yang sudah banyak diklaim oleh orang, dan kemudian menjaga warisan dakwah Wali Songo, yakni dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang arogan, yang nantang-nantang, yang persekusi itu. Kemudian yang berikutnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai Islam ahli sunnah wal jamaah. Adapun Laskar Sabrilah adalah upaya untuk menjaga kehormatan ulama-ulama Nusantara. Kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu ada kiai yang digampari, yang dikaploi, tidak ada yang membelanya. Kadang-kadang mohon maaf betul, hal-hal semacam itu hanya berhenti pada damai, tanda tangan di atas materai. Akhirnya pihak-pihak yang suka mempersekusi ini ngelunjak jadinya. Karena mereka merasa banyak, merasa punya pasukan, kemudian mereka melakukan intimidasi, lalu kemudian persekusi. Sehingganya ketika para kiai kita diperlakukan secara tidak terhormat, ujung-ujungnya selesai menguap begitu saja. Nah, ini contoh kasus seperti yang terjadi di kota Palembang. Saya ingin memahami betul bahwasanya negara mungkin berusaha bersikap netral. Aparat penegak hukum juga berusaha bersikap netral. Dan mungkin akan berbuat menurut prosedur hukum, mekanisme hukum yang ada. Itu yang disebut dengan profesionalisme, agar tidak terkesan pro sana pro sini. Kami sangat memahami itu semua. Tapi kejadian, dugaan atau percobaan persekusi di Palembang ini membuktikan memang harus ada Laskar Sabrilah. Itu Ustadz Pandu Saputra itu, kalau dia punya kawan, kalau dia punya organisasi, punya teman-teman Laskar Sabrilah, orang nggak semudah itu melakukan tindakan intimidasi. Ini pelajaran buat kita semua. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini bercermin kepada kejadian yang dialami oleh Ustadz Pandu Saputra yang baru saja ingin bergabung dengan PWI Laskar Sabrilah ini, menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh Laskar Sabrilah. Maka segenap warga bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, hayo Nusantara kita semua bangkit, bergabung ke Laskar Sabrilah. Tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, kita bertujuan untuk satu, menjaga kehormatan para ulama sebagai upaya mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan, dan senantiasa setia dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Laskar Sabrilah akan selalu bekerja sama dengan pemerintah. Saya yakinkan pada kesempatan kali ini kepada segenap para pemimpin bangsa, saya yakinkan 1000% tanpa terkurangnya sedikit pun, Laskar Sabrilah akan membantu negara, akan membantu pemerintah dalam rangka membangun masyarakat, membangun peradaban, dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Buktinya apa? Ulama-ulama yang bergabung ke Laskar Sabilullah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah ulama-ulama yang benar-benar NKRI. Ulama-ulama yang memang sangat nasionalis. Ulama-ulama yang memang mengayomi. Ini sudah terbukti. Kita lihat coba track recordnya sedemikian rupa. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Laskar Sabilullah bukan ormas preman. Laskar Sabilullah semata-mata untuk mempertahankan diri dan menjaga kehormatan para ulama. Sekali lagi saya menegaskan, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilullah wajib bersikap atas kejadian peristiwa yang dialami oleh Ustadz Pandu Saputra di Kota Palembang. Patut diduga ini merupakan upaya persekusi dan intimidasi dan upaya melanggar hak asasi manusia, melanggar kebebasan bersarikat dan berkumpul. Dan sudah dibuktikan dengan adanya video dan kertas yang ditandatangani dengan bermaterai. Ini yang mesti kita garis bawahi. Kemudian yang berikutnya, kami meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan dan kepada Bapak Kapolda Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti adanya dugaan intimidasi dan persekusi ini. Dan saya ingin menegaskan, saudara-saudara Wong Kitugalo yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, saya ingin sampaikan bahwasanya Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan organisasi urakan, bukan organisasi preman. Kita semua ingin menjaga sejarah bangsa yang sudah diklaim orang. Sekarang sejarah negara kita diklaim orang, kuburan-kuburan diklaim orang. Bahkan kita dihadapkan dengan fakta. Makam-makam leluhur kita yang kemudian dibaalwikan. Belum lagi kemudian bangsa kita direndahkan oleh mereka. Maka dari itu Perjuangan Wali Songo Indonesia ini adalah organisasi yang hendak mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, rakyat Nusantara. Dan yang terpenting bahwasanya PWI Laskar Sabilullah setia negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh melanggar hukum, harus taat hukum, dan segala sesuatu percayakan kepada penegak hukum. Oleh karena itu, kami betul-betul berharap kepada segenap penegak hukum di wilayah hukum setempat untuk menindaklanjuti dugaan ancaman, intimidasi, dan persekusi ini. Bangkit, mari bergabung bersama PWI Laskar Sabilullah. Sampai di sini mungkin kita semua sudah memahami, dan hari ini Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilullah Provinsi Sumatera Selatan, Kiai Haji Kusairi Abror, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Syafa'atul Tulab Ogan Ilir atau Indralaya, sudah mendatangi terduga korban, dan beliau bersama tim hukum akan segera menindaklanjuti ke Polda Sumatera Selatan. Kawal terus kejadian ini, jangan menguap begitu saja demi tegaknya marwah bangsa dan tetap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia.